Ya pemirsa, sejak diberi amanah Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir dikenal kerap turun ke lapangan untuk menjalankan program pemerintah serta mendengarkan keluhan dari masyarakat. Karena aktivitas tersebut, Eto yang juga merupakan sapaan akrab dari Erick Thohir ini disebut sebagai menteri yang disayang oleh Presiden Jokowi. Tidak hanya bertemu masyarakat, Erick Thohir juga dikatakan kerap menghadiri kegiatan parpol koalisi Indonesia Bersatu yang juga dianggap sebagai sekoci Jokowi. Apakah ini merupakan sinyal Erick Thohir sebagai cawapres yang akan direstui Jokowi ataukah ada nama-nama lain yang mungkin digadang-gadang sebagai pendamping dari kursi RI 1? Untuk mengulasnya telah hadir Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago di studio bersama kami sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Pangi. Sore, Waalaikumsalam Mbak Fani. Baik, tampaknya menarik ya melihat bagaimana dinamika yang terjadi jelang Pilpres 2024 terutama untuk memilih siapakah yang akan menduduki kursi RI 2. Tapi kalau kita melihat bagaimana tadi ya berita atau informasi terkait dengan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN saat ini yang sudah kerap terlihat warawiri di beberapa lokasi, di beberapa tempat seperti itu. Apa evaluasi atau katakanlah tanggapan dari Mas Pangi sendiri? Iya, terkait dengan topik misalnya Pak ET adalah menteri yang disayangi Pak Jokowi, ini kan sebetulnya semua menteri tentu punya perhatian presiden beda-beda ya kan. Ada menteri yang populis, ada menteri yang kinerjanya bagus, termasuk Kementerian BUMN kan dianggap kementerian yang dianggap cukup approval ratingnya bagus gitu. Nah, itu juga membuat mungkin penilaian yang tidak intersubjektif tapi lebih objektif bahwa ada ukuran kenapa menteri itu disayangi atau Secara tidak. Fox Populis juga cukup populer ya berarti? Populer juga dan dianggap punya kinerja yang lebih baik gitu. Yang kedua adalah begini Mbak Fani, bahwa Pilpres kali ini berbeda dengan Pilpres sebelumnya 2014-2019. Di sana waktu itu kan tidak ada incumbent. Jadi gelanggangnya datar. Nah, karena Pilpres 2024 itu adalah gelanggang datar, artinya tidak ada incumbent, maka menurut saya faktor menjadi kunci kemenangan Pilpres 2024 bukan pada Pak Anies, bukan pada Pak Ganjar, bukan pada Pak Prabowo. Yang digadang-gadang menjadi capres ya. Tetapi kunci kemenangan itu ada pada kecanggihan di dalam meracik mencarikan pasangan yang ideal sebagai cawapres. Jadi bukan sosok capresnya, tapi kalau pasangannya ternyata cocok, chemistry-nya bagus, program-programnya juga diterima oleh masyarakat, itu yang jadi kuncian. Chemistry, kemudian mereka punya pikiran yang sama dan punya program yang bagus dan bisa saling mengisi misalnya kekosongan yang ada. Misalnya irisan pemilihnya capres dengan cawapresnya beda. Kemudian basis representasi wilayah juga beda. Kemudian klasternya juga beda. Jadi termasuk misalnya zonasi wilayahnya penduduk juga dipertimbangkan. Tetapi sebetulnya dengan konteks sekarang karena memang tadi menjadi kunci kemenangan tergantung kepada siapa yang mengambil wakilnya. Misalnya gini, Anies misalnya hebat elektabilitasnya bagus, leading. Tetapi kalau kemudian dia tidak piawai mahir mencari pasangan cawapres yang ideal, maka itu bisa mematikan langkah politiknya. Begitu juga misalnya Pak Prabowo. Pak Prabowo juga Mbak Fani juga begitu, harus piawai dan mahir dalam mengandeng cawapres. Dan termasuk misalnya Pak Ganjar ya. Kalau Pak Ganjar juga tidak pintar meracik mencarikan menu yang ideal untuk pasangannya. Nah, siapa yang menentukan cawapres? Apakah kingmakernya? Apakah partai koalisi? Atau calon sendiri seperti Pak Anies bilang, Nasdem bilang itu diserahkan kepada Pak Anies lebih leluasa untuk menentukan mencari siapa pasangan yang cocok untuk mereka. Tetapi yang saya baca kode sinyal bahwa Pak Jokowi tentu sudah punya arah sinyal, arah angin kemana, angin segarnya seperti apa. Saya bahkan mengatakan Pak Jokowi di-backingi, maksudnya Mas Ganjar punya backing siapa sih gitu kan. Nah, Mas Ganjar aja ya yang di-backingi ya? Nah, ya mungkin dia akan mencarikan juga upaya kingmaker atau yang mengatur strategi kemenangan kan dia harus mencarikan yang tadi itu, pasangan sosok yang bisa menang. Nah, kuncian itu Mas Pangi, terlihat nggak sih di sosok Erick Thohir? Ya, misalnya kan dalam simulasi-simulasi kan Pak Erick termasuk klaster menteri yang dianggap populis ya, dan tingkat keterpilihan dan tingkat kedisukaannya cukup bagus. Tetapi itu baru di positioning kandidasi cawapres. Nah, misalnya
termasuk Sandiaga Uno, termasuk di klaster menteri ya. Nah di klaster kepala daerah jelas ada Pak Anies dan Pak Ganjar gitu. Tapi di klaster menteri lain ada Ketua Umum, ada AHY dan Pak Prabowo. Tetapi memang konteks apa namanya yang mengisi pos cawapres ini yang potensial ini sangat penting karena dari ukuran kita dari 5 cawapres potensial hari ini misalnya ketika kita uji simulasi misalnya gini Mbak Fani, Anies AHY gitu ya, Ganjar Erik misalnya ya. Nah simulasi ini misalnya Anies AHY bagaimana kemampuan apa betul nanti akan dicarikan simulasi yang terukur ilmiah dengan alat ukur yang jelas. Atau jangan-jangan bukan Anies AHY, Anies Kofifa, bisa Anies Andika. Tergantung dari latar belakang masing-masing sosok ya. Ya, kebutuhannya. Kalau representasi perempuan ada. Kemudian representasi wilayah terbesar Jawa Timur ada. Atau representasi NU-nya seperti Kofifa kan. Atau Anies Andika representasi militer. Atau Anies yang lain. Nah Ganjar juga kemudian harus mencari representasi yang paling tepat. Begitu pula dengan Anies Baswedan. Semuanya. Ya, termasuk Anies dan misalnya Mas Ganjar adalah klaster kepala daerah. Dia mungkin bisa mencari sosok pengusaha. Nah, atau ada juga simulasi ideal itu adalah kepala daerah dengan militer. Gitu. Nah, nggak bisa sama backgroundnya. Kalau bisa memang irisannya harus beda, backgroundnya harus beda. Nah, Ganjar Erik ini diuntungkan kalau memang simulasi ini dianggap ideal kan memang mereka klasternya udah beda, menteri dengan pengusaha kan, bukan menteri kepala daerah dengan menteri. Kepala daerah dengan menteri tapi yang punya background pengusaha. Backgroundnya pengusaha. Nah di situ mungkin nilai tawar nilai jualnya. Di tingkat keterpilihan, kedisukan dan tingkat popularitas ya itu kalau kita baca klaster menteri memang ada hari ini Pak Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada siapa? TGB, kemudian beberapa nama lain ya, tidak terlalu besar termasuk Andika dan Kofifa. Tetapi memang masing-masing ini kalau misalnya mereka punya popularitas racikan yang bagus, punya modal logistik yang cukup dan pengalaman jam terbang yang cukup, maka akan kemungkinan dilirik. Nah kalau nama Erick Thohir sendiri nih, kira-kira kalau dari kacamata Mas Pangi, ketika nanti dilirik sebagai pendamping atau cawapres, kira-kira faktor apa yang membuat beliau dilirik itu? Salah satu mungkin nilai tawar atau yang bisa menjadi magnet elektoral ya. Kenapa Pak Erick dilirik ya? Pertama beliau adalah menteri, ya itu pasti dengan capaian dan kinerja beliau yang diuji hari ini. Kalau beliau bisa meningkatkan meyakinkan tingkat trust buildingnya bagus, maka itu menjadi modal. Yang kedua adalah beliau adalah sebetulnya yang hari ini cukup mampu untuk menjadi simbol representasi dari kelompok nasionalis dan ada irisan religius. Jadi representasi nasionalis seperti Mas Ganjar dengan Erik religiusnya itu cukup ada nilai tawar, ada nilai tambah. Nah yang ketiga adalah yang menjadi nilai lebih atau nilai potensial atau apa yang menjadi orang kemudian tertarik untuk melirik Erick Thohir itu adalah background latar belakang karena dianggap pengusaha lebih mampu untuk bekerja lebih baik, lebih efektif dalam bekerja. Walaupun tidak semua pengusaha, tetapi biasanya kan mereka bekerja lebih terukur, ada indikator yang jelas, ada KPI, ada manajemen yang bagus. Nah itu yang dibuktikan beliau hari ini bagaimana mengurai masalah atau mengatasi masalah di Kementerian BUMN. Itu tantangan beliau hari ini. Kalau beliau bisa membuktikan kinerja beliau, itu jadi CV yang bagus untuk Pilpres 2024. Itu batu loncatan beliau. Karena namanya orang kalau sudah kinerjanya bagus, punya prestasi yang bagus, yang namanya elektabilitas itu datang saja. Itu sebetulnya hanya bonus. Tapi intinya adalah ini ujian bagi beliau menunjukkan kinerja beliau bisa diandalkan. Nah, Mas Pangi yang juga bikin saya penasaran adalah ketika kita mengingat bagaimana dinamika yang terjadi dalam Pilpres 2019 gitu, ada polarisasi yang terjadi. Apakah itu juga terlihat di 2024 atau kelihatannya apakah 2024 juga mengarah ke sana? Dan kalau misalnya iya, skenario tersebut kira-kira atau sosok-sosok seperti apa sih yang biasanya akan dipilih oleh RI1 atau mesin politik lainnya untuk bisa menakar potensi polarisasi tersebut tidak terjadi lagi?
Ya kalau sebetulnya tesis unifikasi lah polarisasi menurut saya itu memang tergantung nanti berapa pasangan calon presiden. Itu menjadi penting juga. Kalau bipolar, head to head, kemudian dihadap-hadapkan lagi antara to head. cebong dan kampret atau Jangan ya. kondisi yang kemarin yang keterbelahan yang lukanya cukup besar dan Betul. menganga itu dan merusak ketenuan Panjang kebangsaan, lagi ya itu lukanya. akan membuat rusaklah demokrasi, rusaklah pilpres kita gitu. Jadi di dua sosok misalnya baik Mas Ganjar atau Erik atau Prabowo Anies atau yang lain atau maksudnya termasuk misalnya Anies AHY, sebenarnya ketiga sosok ini menurut saya bisa mengurangi polarisasi itu. Siapa saja tadi Mas? Ada Anies misalnya dengan AHY gitu ya, kemudian Ganjar dengan Erik atau Prabowo dengan Puan atau Prabowo dengan. Nah, ini bisa paling tidak meminimalis potensi itu harusnya karena kalau saya lihat irisan mereka nggak jauh-jauh beda. Dan mereka kan selama ini juga public figure yang menjaga bahasa yang baik gitu. Jadi untuk jarang kemudian ngomong pro kontra jarang. Kemudian yang memancing isu-isu kotak Pandora, isu-isu agama mereka jarang. Jadi polarisasi, keterbelahan itu kan ditentukan oleh isu sebetulnya. Karena biasanya kalau dua calon yang bipolar tadi, yang head to head tadi, dihadap-hadapkan tadi dengan politik identitas ya, kemudian isu-isu yang kemudian bisa mengentalkan blok ideologis tadi. Nah, ini yang kemudian kalau ada saya kok rasanya pemilu 2024 polarisasi itu sebetulnya bisa diselesaikan sepanjang presidennya adalah orang yang tidak pro kontra, yang selama ini tidak melakukan hal-hal yang nyeleneh lah gitu. Jadi atau mengundang apa ya tadi ya blunder seperti itu. Kita bisa memahami. Menyinggung sara ya. Mereka selama ini kadang-kadang menggunakan bahasa yang tidak tepat atau memancing untuk membuat emosi publik. Ya, sentimennya negatif gitu. Tapi kan semua calon presiden kita hari ini menurut saya sudah cukup bagus gitu. Jadi aman ya. Jarang mereka tidak ada yang kontroversial. Gitu. Nah, kalau misalnya sosok Tuanku Guru Bajang, TGB sendiri, kan kalau misalnya kita bicara mengenai polarisasi juga tidak terlepas dari yang namanya sara ya, terutama agama. Sebagai tokoh agama yang dikenal nasionalis, Mas Panggi, TGB kira-kira memenuhi faktor tadi enggak, magnet elektoral itu enggak? Ya, magnet elektoralnya TGB tentu kalau basis representasi wilayah beliau tidak terlalu besar memang, tetapi beliau kan sosok ulama juga, kepala daerah ya 2 periode ya di Nusa Tenggara Barat. CV-nya ada ya? Iya, rekodnya jelas, kapasitas dan kompetensinya jelas. Nah, beliau sebetulnya bisa juga mengisi sosok kelompok dari nasionalis dengan religius atau ulama ya, santri gitu. Ini sebetulnya beliau juga punya potensi, irisannya juga ada. Cuma harus ada maintenance elektabilitas. Racikan elektoral beliau kan sampai hari ini inzomnya belum terlalu seterang Erik ya, capture elektabilitas beliau. Tetapi bukan berarti beliau tidak ada kesempatan. Tentu ini yang kemudian mereka adalah orang-orang yang sebetulnya punya potensi. Tinggal bagaimana mereka bermain pada sentimennya, popularismenya, kepada citra, kepada isu, manajemen isunya, dan seterusnya. Jadi modal elektabilitas beliau ada, tetapi memang butuh waktu sebetulnya, butuh proses. Karena sejauh ini kalau kita sebut namanya Pak TGB yang setahu saya yang bisa kita dengar kan dia adalah sebagai mantan kepala daerah yang dianggap juga sebagai gubernur ya, dan dianggap juga sebagai representasi dari kelompok religius agama. Gitu. Nah, kalau katakanlah melawan sosok yang berangkat dari atau punya magnet elektoral sebagai menteri seperti itu, apakah cukup sulit? Atau potensi elektabilitasnya tidak sebesar itu? Ya, sebetulnya kan panggung itu penting ya. Kalau Pak TGB sekarang kan panggung belum dapat ya memang ya. Kalau Pak Erick Thohir kan ada panggung sebagai menteri, itu menjadi penting bagi modal beliau. Kalau orang hari ini itu juga membuktikan Anies punya panggung atau tidak, mampu nggak memaintain elektabilitasnya, apakah lampunya bisa padam atau redup. Nah sekarang Pak TGB kan panggungnya baru di Perindo hari ini setahu saya ya, tetapi panggung beliau sebagai jabatan publik belum. Nah itu yang kemudian menjadi kampanye permanen. Jadi dia lama-lama nanti akan menjadi gumpalan elektoral. Nah, itu membedakan Pak Erick Thohir dengan TGB. Nah, Pak Erick itu punya panggung sebagai Menteri BUMN. Dan Menteri BUMN itu memang udah pasti menteri kesayangan karena karena jabatannya itu karena jabatannya strategis ya. Itu jabatan strategis. Dan disitulah tulang punggungnya bangsa kita dan negara itu tergantung BUMN kan, karena itu yang akan menghidupkan semua badan usaha di negara ini kan. Jadi
untuk mendapatkan jabatan atau diberikan kepercayaan sebagai Menteri BUMN itu bukan jabatan yang mudah, gitu. Tidak gampang dan tidak semudah. Itu menurut saya jabatan menteri yang sangat strategis. Artinya Pak Jokowi memilih Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN itu sudah menunjukkan posisi yang strategis. Oke, sudah ada kepercayaan tersendiri seperti itu ya? Iya, sudah ada menurut saya posisi yang sudah ditunjukkan bahwa itu bukan jabatan yang main-main, itu jabatan yang tidak sembarang orang. Oke, mungkin terakhir nih Mas Pangi gitu, bicara mengenai dinamika Pilpres 2024. Ada satu nama lagi yang juga masuk dalam bursa cawapres gitu. Tapi kalau misalnya melihat rekam jejaknya, beliau Sandiaga Uno ini adalah sahabat dari Erick Thohir. Sama-sama menteri juga yang diberikan kepercayaan di lahan yang menurut kita semuanya, kemudian juga Pak Jokowi sendiri melihat ini adalah sebuah potensi tersendiri. Kira-kira melihat bagaimana perjalanan atau katakanlah persaingan dalam konteks lain seperti itu, seperti apa? Ya, kalau beliau sahabat memang nggak pernah juga saling serang ya. Mereka memang orang-orang yang menurut saya cukup bagus ya kerja ya. Mereka juga nggak berpolemik ya, baik sama-sama klasternya menteri. Nah, baik Pak. Tapi Pak Sandiaga Uno kan pernah menjadi calon wakil presiden. Pernah juga modal sebagai calon kepala daerah di DKI Jakarta sebagai maksudnya wakil gubernur. Pernah 2 jadi kali kontestasi lah ya. Pernah bertarung dalam kontestasi elektoral. Nah, cuma kan bagaimana beliau hari ini memaintain elektabilitasnya sebagai menteri. Nah, kalau ini juga diuji sama dengan nanti tingkat kedikenalan, kedisukaan dan tingkat keterpilihan beliau itu dari panggung yang mereka miliki hari ini. Apakah Pak Erick lebih baik daripada Pak Sandiaga Uno ketika menjabat menteri hari ini? Pak Sandiaga Uno adalah Menteri Pariwisata dan Pak Erick adalah Menteri BUMN. Nah, nanti dilihat sebetulnya dari tingkat level confident dan termasuk operatingnya dua kementerian ini. Nah, sepanjang dia selalu dibicarakan publik, sentimen yang positif ya, selalu menjadi capture media, menjadi perhatian in zoom media, dan selalu elektoralnya tetap ada tren positif, tidak kalau stagnan. Sekarang terlalu dini nggak Mas Pangi untuk mengkalkulasi itu? Bukan terlalu dini, tetapi memang kalau saya jujur ya, antara Pak Sandiaga Uno dan dengan Pak Erick Thohir, ini panggung ini agak dimainkan lebih baik oleh Pak Erick Thohir dibanding Pak Sandiaga Uno. Maksudnya lebih populis di media, lebih banyak dibicarakan publik dan masyarakat, termasuk kegiatan program beliau lebih padat. Tetapi bukan berarti Pak Sandiaga Uno tidak ada prestasi, tentu ada. Tetapi harus ada pengukuran yang tidak asumsi subjektif ya, harus penilaian yang lebih terukur, tentu lewat hasil survei kinerja ya, basisnya kinerja. Gitu. Baik, itu nanti akan mungkin kita lihat dalam hasil survei berikutnya. Tapi sebelumnya terima kasih sekali loh atas informasi, kemudian juga insight yang cukup komprehensif ini Mas Pangi Syarwi Caniago. Terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami, karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu ya dialog kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Pangi, sehat selalu ya Mas. Sehat selalu Mbak.